Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairumi Rasyad dengan NBI 14619001114. Di sini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi tengah semester data kuliah Sistem Keamanan Komputer kelas D. Untuk materi yang pertama yaitu Security Management Practices. Tujuannya adalah untuk mempelajari cara mengidentifikasi aset perusahaan atau terutama aset informasi. Untuk security management issues, yang pertama security management IT, yaitu part of manager's job. Pertama adalah bertanggung jawab dalam melindungi informasi terhadap insiden keamanan. Yang kedua, berhubungan dengan kebijakan atau strategi dan operasional dalam bagian dari quality assurance management. Isu sendiri yaitu insiden dalam event yang dapat terjadi baik disengaja atau tidak yang merugikan nilai dari informasi itu sendiri. Kedua, meniadakan insiden itu sangat sulit dilakukan. Ketiga adalah faktor penting perlindungan dari nilai informasi adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Nah, untuk informasi security merupakan metode dan teknologi untuk melindungi informasi. Yang pertama, confidentiality, privasi. Yang kedua, integrity. Dan yang terakhir, availability. Kategori utama yaitu Big Three atau CAA. Yang pertama, prinsip dasar perlindungan data dan service teknologi informasi. Yang kedua, tolak ukur terhadap perlindungan atau safeguards, ancaman, threats, kerawanan, vulnerability, dan proses manajemen keamanan. Nah, confidentiality atau kerahasiaan yaitu pencegahan terhadap usaha yang sengaja atau tidak yang melanggar otoritas untuk mengakses atau menyebarkan informasi. Kedua, itu informasi adalah hal yang sensitif dan rahasia. Nah, untuk integrity atau keutuhan itu pertama itu ada pencegahan terhadap modifikasi data oleh orang yang tidak berhak atau perubahan yang tidak diotorisasi. Yang kedua itu konsistensi data atau informasi adalah ada dua, yaitu eksternal dan internal. Availability atau ketersediaan yaitu manajemen informasi atau service tetap ada saat diperlukan. Untuk metodologi manajemen keamanan, pertama kebijakan atau corporate security. Kedua, perencanaan manajemen security. Ketiga, analisis risiko. Dan yang terakhir, controls dan countermeasures. Untuk corporate security policy itu disebut informasi risk management atau IRM policy. Komponen yang ada di dalamnya yang pertama komitmen dan dukungan direksi, yang kedua filosofi akses, biasanya need to know basis, ketiga prinsip pemberian akses, keempat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, yang kelima kesadaran security bagi seluruh pegawai, yang selanjutnya penunjukan manajer security komputer, selanjutnya pembentukan steering committee security komputer, dan yang terakhir audit keamanan sistem informasi. Dan untuk perencanaan manajemen security itu survei awal terhadap status keamanan.
yang membuat template analisis strategis terhadap risiko keamanan yang cocok dengan kebutuhan perusahaan. Analisis strategis terhadap risiko, keuntungan expert jaringan, teman-teman hacker dan sebagainya, itu lebih tahu secara teknis atau secara mikro. Kelemahannya tidak komprehensif, memungkinkan ada yang ketinggalan. Kedua, teknologi oriented, not business driven. Dan yang keuntungan analisis risiko secara strategis, yang pertama itu komprehensif, business driven, melihat berbagai kemungkinan pertahanan atau baik dengan komputer atau tidak. Dan yang terakhir bisa dipakai untuk decision making strategis. Nah, untuk analisis risiko yaitu ada 5. Pertama, asset identification. Kedua, threat identification. Yang ketiga, vulnerability analysis. Yang keempat, impact analysis. Yang kelima, countermeasures. Asset identification yaitu tangible asset. Pertama, the hardware dan media penyimpanan. Yang kedua, staff. Dan yang ketiga, ruangan. Dan untuk intangible asset atau informasi aset, yang pertama software, yang kedua informasi dan data mentahan. Information asset valuation. Replacement cost adalah beberapa biaya yang membangun kembali informasi yang hilang. Kalau tidak ada backup sangat sulit dan itu sangat mustahil. Untuk cost akibatnya, yang pertama hilangnya kerahasiaan informasi atau confidentiality. Yang kedua, rusaknya informasi atau integrity. Yang ketiga, tidak ketersediaan informasi atau availability. Untuk touch identification, itu pertama itu ada penghapusan atau destruction, misalnya penghapusan hutang secara tidak sah. Kedua, pemutusan akses atau denial of service dari sebuah web server. Yang ketiga, pencurian atau theft atau disclosure, misalnya hacking kartu kredit. Yang keempat, pengubahan atau modification, itu misalnya mengubah gaji. Yang kelima yaitu penipuan atau fraud. Untuk vulnerability analysis, tidak adanya pengamanan akan membuat frekuensi atau besarnya kerugian membesar. Dengan kata lain, makin rentan dan akan mempengaruhi nilai dari exposure factor dan analysis rate of occurrence. Kontrol itu preventif atau pencegahan, misalnya memisahkan tugas staf administrator, security, dan data entry. Detektif yaitu pendeteksian, yaitu pengecekan ulang atau audit. Korektif materi memperkecil dampak ancaman, misalnya prosedur backup dan restorisasi. Materi kedua yaitu ISO 27001.2/2005, yaitu Information Security Management System. Untuk sejarah ISO 27001.2/2005 itu juga disebut ISO 17799.2/2005
kedua adalah suatu standar keamanan yang diperuntukkan bagi institusi yang akan mengelola dan mengontrol informasi security-nya. Standar manajemen informasi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 di Institut Standar Britania. ISO 17799 standar mengenai manajemen informasi pada 1 Desember tahun 2000. ISMS merupakan suatu proses dan bukan suatu produk. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasikan dan meminimalkan risiko keamanan informasi sampai ke tingkat yang dapat diterima. Proses yang dimaksud harusnya dapat dikelola sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Badan Standar Internasional atau ISO telah memperkenalkan standar ini dengan konsep sistem manajemen ke dalam bidang keamanan, yang secara garis besar dapat dikatakan sebagai suatu perangkat yang diambil dari sistem yang berkualitas untuk menyimpan atau memelihara proses keamanan. Establish ISMS yaitu yang pertama mengidentifikasi ruang lingkup, mengidentifikasi kebijakan keamanan informasi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi cara melakukan analisa risiko. Yang keempat mengidentifikasi risiko. Yang kelima melakukan analisa dan evaluasi risiko. Keenam mengidentifikasi dan evaluasi cara untuk penanggulangan risiko. Ketujuh memilih kontrol yang diambil dari objektif kontrol. Yang kedelapan meminta persetujuan manajemen terhadap sisa risiko. Kesembilan meminta otorisasi atau perintah manajemen untuk melaksanakan ISMS. Yang terakhir membuat statement of applicability. Define ISMS policy. Yang pertama includes a framework for setting objective and establish an overall sense of direction and principles for action with regards to information security. Kedua, takes into account fitness and legal or regulatory requirements and contractual security obligation. Tiga, aligns with the organization's strategic risk management context in which the establishment and maintenance of the ISMS will take place. Yang keempat yaitu establish criteria against which risk will be evaluated. Dan yang terakhir yaitu is been approved by management. Nah, untuk risk assessment approach pertama level of risk, metode tiga yaitu pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif, yang ketiga yaitu semi kuantitatif. Contohnya itu risk octave, identify risk. Kita ada 4. Yang pertama asset with scopes, yang ketiga threat to assets, yang kedua threat to access, yang ketiga vulnerabilities, yang keempat impacts. Dan materi yang ketiga yaitu access control system dan metodologi. Tujuan domain adalah mempelajari mekanisme dan metode yang dipergunakan para administrator atau manajer untuk mengontrol apa yang boleh diakses user, termasuk apa yang boleh dilakukan setelah autentikasi dan otorisasi termasuk pemantauannya. Topik
bahasanya itu yang pertama identification, yang lalu ke authentication, lalu lanjut ke authorization, lalu researchnya itu access control models dan sebagainya. How can access be implemented? Pertama, administrative controls, ada policy dan procedures. Dua, logical controls, yaitu ada password. Physical controls, yaitu electric door. Administrative access control. Yang pertama, reference training. Kedua, background checks. Ketiga, separation of duties. Yang keempat, split knowledge. Yang kelima, policy. Yang keenam, data classification. Yang ketujuh, effective user registration. Yang selanjutnya, termination procedure. Dan yang terakhir, change control procedure. Dan yang physical access control itu yang pertama codes, kedua logs, yang ketiga mantras, yang keempat ID badge, yang kelima CCTV, sensor, alarm, keenam biometris, ketujuh fences, the height, the voltage, the battery. Selanjutnya itu cards, key, and tokens. Dan yang terakhir code doors. Untuk local access control yaitu akses kontrol infrastruktur teknologi informasi dapat dilakukan pada berbagai tingkatan. Pertama, front end, back dan back end. Kedua, how networks secret and protects access to information resource. Nah, untuk patch of logical access itu ada general point of entry. Yang pertama, network connectivity. Kedua, remote access. Yang ketiga, operator console. Yang keempat, online workstation or terminals. Nah, untuk logical access control protection itu logical access control software. Yang pertama itu ada prevention, storage, access and modification to an organization sensitive data and use of system critical function. Dua, small layer itu network operation system, database and application system. Fungsi softwarenya ada tiga, yaitu identifikasi dan autentikasi. Kedua, otorisasi akses. Ketiga, monitor adalah logging aktivitas user report dan reporting. Yang terakhir, implementasi paling efektif yaitu tingkat network dan operation system. Materi keempat yaitu cryptography. Itu tujuannya untuk mempelajari berbagai metode dan teknik penyembunyian data menggunakan kriptografi. Kriptografi itu yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality dijamin dengan melakukan enkrip atau penyandian. Kedua, keutuhan atau integriti atas data-data pembayaran dilakukan dengan fungsi satu arah. Ketiga, jaminan atas identitas dan keabsahan atau authenticity. Pihak-pihak yang melakukan transaksi dilakukan dengan menggunakan password atau sertifikat digital, sedangkan keautentikan data transaksi dapat dilakukan dengan tanda tangan digital. Dan yang terakhir yaitu transaksi dapat dijadikan barang bukti yang tidak bisa disangkal atau non-repudiation dengan memanfaatkan tanda tangan digital dan sertifikat digital. Nah, untuk cryptographic algorithm dan engage,
pertama, cipher adalah fungsi matematika yang dipergunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Key atau kunci kenapa tidak dipakai algoritma rahasia saja, karena susah untuk membuat yang baru setiap kali akan mengirim pesan. Jadi pakai kunci lebih baik. Analogi adalah pernah dilihat menggembok yang menggunakan kode-kode angka untuk membuka gemboknya. Itu cipher atau algoritma adalah hampir semua orang tahu cara membuka atau mengunci gembok. Putar saja kode-kode angkanya ke posisi yang tepat. Kunci hanya bisa diputar oleh orang yang tahu urutan kode yang benar. Beberapa sejarah kriptografi. Yang pertama, Spartan Rules. Kedua, Apache kriptografi Ibrani, yaitu monoalphabetic cipher. Kedua, Julius Caesar cipher, yaitu menggeser alfabet. Keempat, mesin rotor digunakan dalam perang saudara di Amerika Serikat abad ke-19. Kelima, Enigma, yaitu pada perang dunia kedua. Yang terakhir, steganografi, yaitu menyembunyikan bukan membuat sandi, memberi sandi. Data encryption standar diciptakan pada tahun 1977 oleh National Bureau of Standards Amerika Serikat menggunakan kunci 56-bit dengan tambahan 8 bit parity untuk kunci YPS, termasuk blok cipher. Satu blok DES panjang 64 bit menggunakan SOR, S-box, dan P-box. Itu memiliki sifat-sifat simetris key. Pertama, one-to-one mapping. Hal ini diperlukan agar saat diproses deskripsi dari ciphertext hanya ada satu plaintext. Kedua, ciphertext dari plaintext harus tidak dapat diduga atau random. Perfect secretary berarti antara ciphertext dan plaintext secara statis saling lepas. Advanced Encryption Standard diinisiasikan oleh NSA tahun 1997 dengan syarat: pertama, tahan terhadap semua jenis serangan yang diketahui, yang kedua simple, ketiga kode yang kecil, dan yang terakhir cepat. Pada tahun 1999 ada 5 finalis. Yang pertama, Topfish atau Counterpunch, yang kedua Rinstill atau Demian dan Richman, ketiga RC6 atau RSA, keempat Serpent, yaitu Anderson, Bihang, dan Knudsen, dan yang terakhir March Lab IBM Lucifer. Pada tahun 2000 diumumkan pemenangnya adalah Rinstill. EAS bisa menggunakan kunci 128, 192, dan 256 bit. Jika sebuah mesin pecah DES bisa memecahkan DES dalam waktu 1 detik, maka mesin yang sama perlu 149 triliun tahun. Public key cryptography ada dua kegunaan yang mendasar. Pertama, mendatangani pesan. Yang kedua, mengirim surat rahasia dalam amplop yang tidak bisa dibuka orang lain. Ada sepasang kunci untuk setiap orang entitas. Yang pertama yaitu kunci publik, yang kedua yaitu kunci privat. Sifat tanda tangan digital yaitu otentik, dapat dijadikan alat bukti di peradilan.
kedua hanya sah untuk dokumen itu saja. Dokumen berubah satu titik tanda tangan jadi invalid. Dapat diperiksa dengan mudah oleh siapapun, bahkan oleh orang yang belum pernah bertemu. Keuntungan sertifikat digital yaitu bisa membuat pipa komunikasi tertutup secara dua pihak. Bisa dipergunakan untuk mengautentikasi pihak lain di jaringan untuk mengenali jati dirinya. Ketiga, bisa dipakai untuk membuat dan memeriksa tanda tangan. Keempat, bisa dipakai untuk membuat surat izin digital untuk melakukan aktivitas tertentu atau identitas digital. Yang terakhir yaitu bisa untuk offline verification. Nah, fungsi hash itu sendiri disebut juga sidik jari atau fingerprint, message integrity check atau manipulation detection code. Untuk integrity check, dokumen atau pesan yang diubah satu titik saja, sidik jarinya akan sangat berbeda. Nah, konsep public key infrastructure itu entitas public key infrastructure. Pertama, sertifikat authority, kedua subscribe, ketiga registration authority, yang keempat repository, yang keempat reimparted. Itu certificate authority itu yakni entitas yang namanya tertera sebagai issuer pada sebuah sertifikat digital dan tidak harus pihak ketiga di luar organisasi yang subscribe, misalnya CI di sebuah perusahaan yang mengeluarkan digital ID buat pegawainya. Subscribe yaitu entitas yang menggunakan sertifikat digital di luar RA dan CA sebagai jati dirinya. Bisa berupa software, downloadable application, atau mobile agent. Yang keempat yaitu memegang private key yang harus dijaga baik-baik. Terakhir, personal security environment yaitu smart card dan hard disk atau disket. Registration authorities yaitu menjalankan tugas RA, misalnya pertama registry atau physical authentication, kedua key generation, yang ketiga key recovery, dan yang terakhir revocation reporting. Terus sifat opsionalnya dan skenario CA dan RA bisa berbeda-beda tergantung situasi kondisi. Ini akhirnya itu ada repository dan reimparted. Repository adalah tempat untuk menyimpan dan mengumumkan sertifikat digital yang siap diakses oleh publik. Repository juga tempat mengumpulkan CRL, dan untuk reimparted adalah ada pihak-pihak yang memanfaatkan sertifikat digital untuk keamanan transaksi, namun dia tidak harus memiliki sertifikat digital. Itu contohnya Secure Website dengan SSL. Certificate Policy and Certificate Practice Statement. Nah, untuk sertifikat polisi itu sendiri, pertama, setiap sertifikat bisa memiliki beberapa kegunaan. Yang kedua, bisa juga ada jenis sertifikat yang bisa dipergunakan untuk maksud tertentu. Yang terakhir, bisa juga ada CA khusus untuk setiap jenis kepentingan. Dan untuk certification practice statement, yang pertama yaitu merupakan statement tertulis yang menjelaskan secara detail bagaimana CAIPS menjalankan prakteknya. CPS atau Certificate Practice Statement bisa juga berupa kontak antara CA dan subscriber. Yang ketiga, bisa juga merupakan dokumen
POSIT yang terdiri dari hukum publik, kontrak CA dan subscriber atau deklarasi dari CA. Dan yang terakhir yaitu sebaiknya mengikuti standar praktek atau konvensi. Hal-hal yang penting dalam CPS yang pertama yaitu hak dan kewajiban CA, CRA, subscribe, buying, dan repository. Kedua, tanggung jawab kemungkinan kerugian, misalnya akibat di hacking. Ketiga, masalah keamanan CA. Yang keempat, biaya. Kelima, masalah audit. Keenam, masalah kerahasiaan data subscribers. Yang selanjutnya, masalah hak atas nama domain atau nama perusahaan. Dan yang terakhir, interpretasi statement. Untuk security protocol, itu browser terutama secure website dengan SSL. Kedua, payment system set atau memungkinkan beberapa pilot project gagal. UI tahun 1998 sampai 1999 pernah meneliti SET. Secure email. Keempat, dokumen signing dan kontak digital. Yang kelima, VPN Intruge. Yang keenam, secure wireless network. Selanjutnya smart card application, dan selanjutnya electronic dan distribution or supply chain information system, dan yang terakhir timestamp service dan digital notary. Nah, ini security pada protokol jaringan, yaitu digunakan pada APP, TCP, dan IP. Juga yang APP, TCP, dan secure IP, dan seterusnya. Dan untuk materi yang terakhir yaitu tentang information system security. Ini adalah mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Prinsip-prinsip keamanan. Yang pertama, least privilege adalah artinya setiap orang hanya diberi hak akses tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Defense in depth, itu gunakan berbagai perangkat keamanan untuk saling backup. Itu misalnya dapat digunakan multiple screening router sehingga kalau satu jebol maka yang satu lagi masih berfungsi. Ketiga, catch point, itu semua keluar masuk lewat satu gerbang. Syaratnya tidak ada cara lain keluar masuk selain lewat gerbang tersebut. Yang terakhir, keempat, yaitu weak link adalah against in only as strong as its weakest link. Oleh karena itu kita harus tahu persis di mana weak link dalam sistem security organisasi kita sendiri. Dan yang kelima, fail safe stance adalah kalau suatu perangkat keamanan rusak, maka secara default perangkat tersebut settingnya akan ke setting yang paling aman. Keenam, universal participation. Semua orang dalam organisasi harus terlibat dalam proses security. Selanjutnya, diversity of defense, itu mempergunakan beberapa jenis sistem yang berbeda untuk pertahanan. Maksudnya yaitu kalau penyerangan sudah menyerang satu jenis sistem pertahanan, maka dia tetap akan perlu belajar sistem jenis lainnya. Dan yang terakhir, simplicity, jangan terlalu kompleks karena sulit untuk sekali mengetahui salah satunya ada di mana kalau sistem terlalu kompleks untuk dipahami. Untuk proteksi low level, pertama yaitu ada pengamanan yang lebih ke arah hardware, kedua sederhana, ketiga melebar, keempat tidak fleksibel,
Terakhir, misalnya write protect pada USB drive atau IP restriction. Untuk proteksi lapis atas, untuk pertama lebih kompleks, kedua bisa pada aplikasi atau sistem prosedur, yang ketiga lebih fleksibel dan lebih detail kendalinya, dan yang keempat mengakibatkan menurunnya jaminan mekanisme keamanan. Kelima, karena butuh ekstra untuk install, testing atau pengujian dan pemeliharaan. Yang terakhir, akses kontrol tabel data dan aplikasi. Dan untuk Truth Computing Base atau TCB, pertama, kombinasi keseluruhan dari mekanisme pengamanan dalam sebuah sistem komputer. Kedua, mencakup yaitu hardware, software, dan firmware. Tiga komponen yang masuk TCB harus teridentifikasi dan kemampuannya terdefinisi dengan jelas. Dan terakhir, TCB mengikuti standar security rating tertentu seperti Orange Book. Untuk security perimeter, yaitu semua komponen yang tidak masuk dalam TPC. Dua, harus ada standar komunikasi, yakni melalui interface yang sudah defined. Security model, untuk pertama, untuk memformalkan kebijakan keamanan organisasi. Kedua, representasi simbolik dari kebijakan yang harus dilaksanakan oleh sistem komputer. Ketiga, security policy sifatnya lebih abstrak dan lebar. Security model adalah apa yang boleh dan tidak secara teknis, yaitu semua user akses seluruh data dalam sistem. Dan untuk yang terakhir, compartments, yaitu semua user bisa mengakses semua level security data, tapi dibatasi pada bidang atau area tertentu saja. Dan untuk certification versus accreditation. Nah, untuk certification itu sendiri yaitu evaluasi menyeluruh terhadap fitur security sistem informasi dalam rangka proses akreditasi bahwa desain dan implementasi sistem informasi itu telah memenuhi persyaratan tertentu. Untuk akreditasi itu sendiri adalah pernyataan formal dari Designated Approving Authority bahwa sebuah sistem informasi disetujui untuk beroperasi pada mode tertentu, kedua kontrol atau pengamanan tertentu, dan yang terakhir adalah risiko tertentu. Dan itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.